Kaya di jajale ngene iki yo, ket nandur angel kaya ngene gabah murah. Carane piye yo ngene iki? Bisa-bisa kaya ngene iki mosok gabah regane kok pemerintah ora peduli mikir ning ngene iki. Jajale. Lah iya ngono ki piye? Malah saiki musim tuku serangan kaya mbuh. Cara dijukuk untung rugine petani iki piye? Yo nutut. Arep mangan kok ngendi carane? Kabendina buat duit-duit kok bingung aku carane ngene iki. Lah iya ya paling enggak ya pihak-pihak sing berwenang kaitane karo harga gabah iki paling enggak ya ngurusi ta. Mengusahakan petani piye ameh ra remen-remen hargane ngono ya pantes aja nek ngono. Lah iya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, dan pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Sebagai negara hukum, dalam penjabaran hak asasi manusia, Indonesia mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan terpenuhinya kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Apabila hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Membicarakan hak asasi manusia kerap lekat dengan isu-isu demokrasi, perburuan, konflik sosial, politik, dan lainnya. Sementara, pertanian kerap kali menjadi isu yang seolah berada dalam dimensi lain yang tak bersinggungan dengan hukum dan hak asasi manusia. Padahal, petani kerap menjadi subjek pelanggaran hak asasi manusia, khususnya jika terkait konflik lahan dan juga perdagangan bahan pangan yang jauh dari kami kata siap adil. Harga pupuk juga mahal, tapi mohon harga padinya tuh Pak, kira-kira ya seimbangkan harga pupuk, karena harga padi 42 sedangkan pupuknya sampai 600 yang non subsidinya. Keuntungan yang diterima petani sebagai produsen pangan ternyata jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh pengepul, baik pengusaha penggilingan padi maupun distributor. Sepanjang pandemi COVID-19, terjadi 9 kasus konflik agraria yang melibatkan petani dengan perusahaan. Artinya, petani masih saja diabaikan hak-haknya dalam mengusahakan usaha pertaniannya dalam melakukan relasi bisnis. Dampak COVID-19 tidak hanya masalah kesehatan, melainkan juga ekonomi. Kelompok yang dapat bertahan di kondisi ini adalah para pemuda. Selain itu, pemuda dapat menawarkan masa depan, terutama dalam hal teknologi dan internet. Pemuda dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus responsif terhadap kondisi sosial terkini. Pemuda harus mampu menjadi agen perubahan terkait dengan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Semoga kita tidak lupa bahwa pertanian juga butuh peran anak muda yang penuh inovasi di dunia pertanian. Oleh karena itu, mari kita dorong pemuda agar tertarik pada pemajuan hak asasi manusia, khususnya di bidang pertanian Indonesia.